Shalom, kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Jodingratan bersama dengan aku Kak Kesha, Kak Ave, ada Kak Raga dan Kak Selo juga nih di sini, adik-adik semuanya. Gimana kabarnya adik-adik semua yang di rumah? apa kabarnya semuanya? Udah lama banget kita nggak ketemu via YouTube ya, via live streaming ini ya. Biasanya kan kemarin Zoom sama bareng sama adik-adik semuanya, dan saat ini kita kembali dengan via online, via YouTube live streaming. Di sekolah minggu kali ini kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung bergejala senang, harum semerbaka bunga di padang. Semua yang mengajar kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung bergejala senang, harum semerbaka bunga di padang. Semua yang mengajar kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yeay, puji Tuhan. Apakah adik-adik hari ini kabarnya seperti matahari yang bersinar terang? Wah, Selalu ceria maksudnya. ceria sekali. Harus ceria dong. Kita mau sekolah minggu, kita mau seru-seruan hari ini. Harus semangat. Harus semangat. Ini mungkin adik-adik rumah mau tepuk tangan, mau gimana Mau pun berdiri, boleh. Mau berdiri ikutin boleh. kita. Tapi sebelum kita masuk ke sekolah minggu yang lebih lagi, ke acara yang lebih lagi, kita mau doa dulu. Ya, mari teman-teman, mari adik-adik kita berdoa. Saya yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dari pagi tadi hingga saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini, supaya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau seru-seruan lagi, kita mau nyanyi lagi Puji Tuhan. lagunya Kita mau apa, Kak pujikan Kesha? hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Yeay. Waduh, ini kok aku udah agak keringetan gini ya. Keringetan. Ini adik-adik yang di rumah udah pada keringetan belum sih? Masa belum sih? Apa kurang? Apa belum keringetan ya? Kayaknya kurang ya. Udah pada sarapan belum? Kok yang nonton di pagi hari udah pada sarapan apa belum? Ayo. Ini kita di sini soalnya juga belum makan ini. Dan sekarang kita mau lebih semangat lagi. Biar keringetan gitu. Biar Sekarang lebih keringetan. olahraga. Iya, no. Kan pagi hari. Iya, pagi hari. Olahraga. Kita mau pujikan Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan,
dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ya, buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Habis ini kita mau ngapain Kak Afri? Mau dengerin firman. Oh iya, mau dengerin firman. Adik-adik ambil sikap yang baik, sikap duduk yang baik, kita duduk mau yang dengerin firman ternyaman. Tuhan. Ya, Kita mau sama-sama kita ternyaman. dengerin Kita mau firman dengerin Tuhan. Dari Kak Berita. Selamat pagi, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berharap adik-adik semua sehat ya di rumah, dan adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa cinta Tuhan untuk kita itu selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus selalu memberikan kita sehat, Tuhan Yesus selalu memberikan kita kuat, Tuhan Yesus selalu memberikan kita penghiburan, dan setiap hari kita pun juga merasakan sukacita. Cinta Tuhan selalu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, adik-adik. Melalui orang tua, setiap hari papa dan mama atau orang tua adik-adik itu mencintai atau mengasihi adik-adik setiap hari. Dan itu adalah bukti kalau Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik. Nah, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan untuk hidup kami setiap hari. Di sekolah minggu ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus menuntun kami, menuntun anak-anak-Mu yang saat ini tengah bersekolah minggu di rumah masing-masing bersama dengan orang tua, supaya kami semua, terutama adik-adik sekolah minggu di GKJ Joyotiningrat dapat mengerti, belajar, menjaga iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, pikiran kami masing-masing hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ada yang tahu nggak hari ini itu, minggu ini, itu adalah minggu perjamuan kudus sedunia. Nah, sedunia besar ya. Jadi, setiap gereja, dimanapun itu, tidak hanya di gereja kita adik-adik, tetapi dimanapun hari ini juga mengadakan perjamuan kudus. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar dari orang tua, dari mamah papa, apa itu perjamuan kudus. Nah, kita nanti bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Nah, adik-adik sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, mari saya ajak untuk membaca dulu Alkitab kita. Mari dibuka dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22, ayat 19 sampai ayat 20. Sekali lagi ya, Injil Lukas pasal 22, ayat 19 sampai ayat 20. Saya akan membacakan, tolong diperhatikan ya adik-adik ya. Siap mendengarkan firman Tuhan ya? Oke. Ayat 19 dan 20.
Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yang berbahagia ialah adik-adik, orang tua adik-adik, dan Pak Pendeta yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di sini siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik? Ya, kita semua percaya kalau Tuhan Yesus itu baik sekali. Bukti kalau Tuhan Yesus baik itu adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa, dari tangan iblis. Ya, Tuhan Yesus adalah penyelamat kita semua. Penyelamat papa, penyelamat mama, penyelamat kakak, penyelamat adik. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari tangan si jahat, dari tangan dosa, atau dari tangan setan. Luar biasa kan Tuhan Yesus kita? Nah, sedikit adik-adik, kita akan melihat sejarah ke belakang ya. Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, sudah membacakan ya di rumah ya. Nah, ini adalah Tuhan Yesus sedang mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Berjumlah berapa? Ayo, murid Tuhan Yesus ada berapa? 7? Kurang 8? Apakah 96? Terlalu banyak? Murid Tuhan Yesus adalah 12 orang. Ya, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Mengapa perjamuan terakhir? Karena Tuhan Yesus akan diserahkan kepada pengadilan sebelum Tuhan Yesus disalib. Nah, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya semuanya di meja, duduk bersama. Nah, di depan Pak Pendeta juga di sekarang ada meja. Nah, Tuhan Yesus mengumpulkan para murid itu untuk mengadakan perjamuan terakhir, di mana Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Mengapa roti? Di sini ada yang suka roti, ayo. Ada yang suka roti, ada roti coklat, ada roti keju, ada yang suka pizza mungkin. Nah, kalau Pak Pendeta sukanya roti meses atau apa ya? Roti yang dalamnya manis itu loh. Ya, itu suka sekali. Nah, berbicara mengenai roti, mengapa Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti? Karena adik-adik, pada saat itu roti adalah makanan pokok orang-orang Yahudi pada saat itu. Sekali lagi, mengapa roti? Karena roti adalah makanan pokok orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau makanan pokok adik-adik apa yo? Ayo adik-adik, kalau setiap hari makan apa? Nasi ya. Ya. Makanan pokok orang Indonesia pada umumnya adalah nasi. Atau ada yang juga singkong, ada yang juga jagung, boleh. Tetapi di sini adalah roti. Maka dari itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Kemudian dibagikan kepada murid-muridnya satu persatu, potongan-potongan itu dibagikan. Nah, setelah dibagikan, Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Nah, roti itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Tubuh kan ya tubuh saya ini yang bisa gerak-gerak ini. Bagaimana kok bisa roti itu sebagai tubuh Tuhan Yesus? Nah,
Jadi yang dimaksud roti adalah tubuh Tuhan Yesus itu adalah lambang saja. Tetapi bukan berarti kemudian tubuh Tuhan Yesus dicuil, truk jadi roti, celuk jadi roti. Itu kayak sulapan. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi tubuh itu adalah, roti itu adalah lambang tubuh dari Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan bagi kamu. Yang artinya adalah nanti setelah perjamuan kudus itu selesai, tubuh Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus itu akan diserahkan bagi umat manusia untuk menebus dosa umat manusia. Semuanya untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan adik-adik, untuk menyelamatkan mama, papa, kakak dari belenggu dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit, pada saat itu juga Tuhan Yesus menang dari dosa. Tuhan Yesus juga mengatakan, perbuatlah ini itu artinya adalah perbuatlah perjamuan kudus ini, perjamuan ini, bagi-bagi roti dan anggur nanti, itu sebagai peringatan akan aku. Itu tandanya adik-adik, ketika saat ini nanti, nanti kan adik-adik kan akan makan roti dan akan minum, bisa minum anggur, mungkin yang ada minum sirup dan lain sebagainya. Itu untuk mengenang Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sekali lagi ya adik-adik ya, ketika nanti adik-adik makan roti, ketika minum anggur atau minum sirup atau minum teh bisa. Nah, itu tujuannya untuk mengenang, untuk mengingat-ingat perjuangan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ingat-ingat ya adik-adik ya, ketika adik-adik makan roti, ketika minum nanti, itu sambil mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua, supaya kita selamat, supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan dapat hidup dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik kemudian masih ada lanjutannya lagi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Nah, sesudah makan roti adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu minum anggur. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa kok minum anggur Pak Pendeta? Tadi kan makan roti. Kenapa makan roti? Tadi kan sudah Pak Pendeta jelaskan. Karena roti adalah makanan pokok, atau gandum pada saat itu adalah makanan pokok orang-orang Yahudi. Dan kenapa anggur? Anggur adalah minuman yang sering ditemukan di dalam kalangan masyarakat Yahudi juga. Sama. Kalau orang Jawa, orang-orang Solo, nah adik-adik sekarang tinggal di Solo ya, minuman yang paling sering diminum itu adalah teh. Biasanya teh hangat atau es teh. Nah, itu. Tetapi pada saat zaman Tuhan Yesus itu dulu, yang paling sering diminum itu adalah anggur. Karena di rumah-rumah atau di perkebunan-perkebunan di luar itu banyak yang bercocok tanam anggur. Maka dari itu minumnya anggur pada saat itu. Lalu menjadi pertanyaan, apakah boleh diganti teh atau air putih? Boleh, asalkan mengingat-ingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dikatakan di situ adik-adik di dalam ayat 20, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.
anggur itu dilambangkan sebagai darah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan adik-adik semua dari tangan iblis, dari tangan dosa. Itu adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah lambang ya adik-adik, sekali lagi. Tadi kan lambang tubuh Tuhan Yesus itu adalah roti. Kemudian ini ada lambang darah Tuhan Yesus adalah anggur. Seperti itu. Jadi roti dan anggur ini melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Cawan itu apa? Nah ini cawan ini namanya nih. Ini loh. Ini cawan ini namanya. Atau gelas. Nah, bisa. Pada saat itu Tuhan Yesus ini tidak ada anggurnya ya. Tidak ada anggurnya. Ditumpahkan ini ada anggur. Kemudian dibagikan. Murid-murid muter semuanya. Satu orang minum, satu orang minum, satu orang minum. Nah, nanti adik-adik juga minum supaya keselamatan tetap dijaga. Kita tetap memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Baik sekali ya Tuhan Yesus Kristus. Harusnya itu kita semua yang disalib loh adik-adik. Harusnya kita semua yang menderita. Tetapi digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, adik-adik setiap hari harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya berdoa, patuh kepada orang tua, jangan nakal, belajar yang pinter. Apalagi di masa pandemi ini masih belum selesai, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, kemudian rajin cuci tangan. Jangan dulu pergi-pergi ke tempat yang rame. Itu adalah bentuk kalau teman-teman bersyukur dan berterima kasih kepada berkat yang selalu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, nah nanti kita bersama akan makan dan minum di dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, ketika makan dan minum, itu adik-adik harus mengingat-ingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan Pak Pendeta yakin di kanan kiri adik-adik mungkin ada orang tua, mungkin ada eyang yang mendampingi saat ini juga. Bagi para orang tua dan bagi eyang atau siapapun saudara yang bersama dengan adik-adik yang bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus, ini adalah tugas kita bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan dipenggak kalau orang Jawa bilang. Maka dari itu, monggo sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah dewasa, kita memiliki tugas, kewajiban untuk menjaga anak-anak kita supaya tetap dipelihara keselamatannya. Karena anak-anak kita ini juga sudah mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga. Maka dari itu sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, kita memiliki kewajiban untuk menjaga, untuk menjelaskan makna perjamuan kudus juga. Mari bersama-sama kita akan mengikuti perjamuan kudus. Adik-adik siap ya? Sekali lagi Pak Pendeta ingatkan, ketika makan dan minum harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, berdoa kepada Tuhan Yesus, dan mengingat-ingat Tuhan Yesus yang ada di kayu salib yang menebus dosa kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk
firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersama-sama belajar terkhusus untuk anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu di GKJ Joyotiningrat yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menuntun dengan kuasa Roh yang kudus, supaya anak-anak-Mu ini senantiasa terpelihara imannya kepada Tuhan Yesus dan senantiasa bisa menjaga satu tempat di kerajaan sorga yang telah Tuhan Yesus janjikan kepada setiap orang percaya. Kami menyerahkan sepenuhnya proses perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik udah siap ya? Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Nah, di sini Pak Pendeta punya hosti dan anggur. Kok hosti Pak Pendeta bukan roti? Nah, hosti itu adalah sebutan dari roti perjamuan kudus. Namanya hosti. Seperti itu adik-adik. Roti perjamuan kudus itu namanya hosti. Bentar ya, ini bukanya agak susah. Bentar ya. Oke. Nah, sudah nih. Nah, ini bentuknya ini adik-adik. Oke. Ini adalah hosti. Hosti itu sekali lagi apa tadi? Roti perjamuan, ya. Nah, adik-adik di rumah sudah memegang roti? Sudah ya? Kalau belum, monggo. Ayo disiapkan dulu rotinya. Kita makan bersama-sama sambil mengingat-ingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sudah ya? Mari kita makan bersama-sama dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Sudah? Ya, puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami semuanya. Nah, sesudah makan roti, kita akan minum, adik-adik. Kalau ini yang Pak Pendeta bawa adalah anggur. Tetapi adik-adik di rumah boleh minum sirup, atau minum teh, atau minum air putih. Yang penting sekali lagi, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah dipegang minumannya? Kalau sudah, mari kita minum bersama-sama ya. Nah, sudah diminum ya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik, Pak Pendeta ajak untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan hidup kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Joyotiningrat sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan memberkati satu persatu anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan, melalui sakramen ini kami menjaga keselamatan yang sudah kami terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, perlindungan, penghiburan, dan hikmat untuk anak-anak-Mu di GKJ Joyotiningrat. Terkhusus untuk para orang tua yang senantiasa menjaga, melindungi, dan juga memberikan pelajaran-pelajaran yang berarti positif bagi anak-anaknya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan sudah, perjamuan kudus sudah, ya. Jadi semuanya sudah komplit. Terima kasih adik-adik. Ingat, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memberkati orang tua, mama, papa, eyang, keluarga adik-adik semua, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Wak Berita untuk pelayanan firman Tuhannya dan pelayanan perjamuan kudus anaknya. Terima kasih Pak Berita. Nah, gimana nih adik-adik firman Tuhannya tadi? Sangat terberkati ya? Ya, sangat terberkati ya. Nah, kita mau mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang telah Tuhan kasih ke kita, di hidup kita. Kita mau persembahan. Nah, persembahannya itu bisa dititipin ke orang tua. Jadi nanti waktu orang tua datang ke gereja bisa dikasih ke yang ngurus persembahan sekolah minggu. Dititipin orang tua, nanti orang tua ke gereja, orang tua yang ngasih persembahannya. Ya. Nah, kita mau nyanyi apa nih Kak Kita mau Kesha? nyanyi lagi, kita mau pujikan Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Adik-adik yang di rumah, kita nggak kerasa banget nih, kita udah di penghujung acara. Mau selesai. Kita udah mau selesai sekolah minggu hari ini. Tapi jangan khawatir, kita bakal ketemu lagi di sekolah minggu Minggu depan. Tetap Stay tune. via streaming dan adik-adik bisa lihat di YouTube ya. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah selesai sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Kau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia.